Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js tentang proyek aplikasi restoran. Bagian yang ke-22 kita akan belajar tentang nested route atau urut bersarang. Kita akan lihat ke materinya saja. Kita akan membuat aplikasi ini dari backend dulu, yaitu dari /admin. Ini akan kita selesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kita ke front end. Seperti materi-materi sebelumnya yang sudah dibuat di YouTube dari SMK Revit, seperti di C4 ini untuk ini PHP untuk SMK. Jadi projectnya nanti akan sama dengan ini, hanya bedanya ini kita buat menggunakan React. Jadi kita akan mulai dulu dari backend ini. Sekarang kita ke VS Code. Kita akan copy dari footer, kemudian tekan kontrol sambil kita klik main, sambil nav, sambil klik site. Jadi kita akan copy dari ini, klik kanan, kemudian kita copy, kita taruh di dalam folder dari back. Kita paste. Sekarang kita punya back, kemudian di dalam back ini kita akan copy isinya dari dalam front. Jadi ini kita akan copy sampai di dalam sini. Klik kanan, kemudian copy. Kita kembali ke back.js ini, kemudian klik kanan, paste. Kemudian yang di dalam front ini import-importnya juga kita akan copy saja. Klik kanan, copy, taruh di dalam back.js ini, klik kanan, paste. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browser. Nah ini sama, nav, ada sidebar, ada konten, kemudian di sini ada SMK Revit. Sekarang kita akan mulai dulu mengerjakan dari dalam sidebar. Kita ke dalam sini, kita klik kanan, close all dulu. Kita akan ke dalam site.js ini. Dalam site.js kita akan ke cut dari bootstrap. Jadi ini ada di dalam ini. Kalau kita masuk dari home, kita ke get started, kemudian kita cari yang components, kita cari cut, kita akan copy yang ini kita akan copy, kemudian kita masuk ke dalam sidebar ini kita akan hapus, kemudian kita akan paste ke dalam sini, paste. Kemudian karena ini bentuknya masih HTML, kita bisa convert menggunakan yang sudah kita install di dalam ini. Jadi kita sebelumnya sudah memasang HTML to JSX ini. Berarti di dalam sini kita masuk ke blok saja ini, klik kanan, kemudian convert HTML to JSX. Nah ini sudah jadi. Kemudian tinggal kita rapikan saja. Kita ke format dokumen. Ini sudah jadi, langsung ada class name dan ini sudah sesuai dengan yang di dalam JSX-nya. Kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sininya. Ini sudah jadi. Ada fitur, ada item, ada second item dan set. Kita akan ganti di satu-satu di dalam sini, yaitu menu aplikasi. Kemudian yang item ini kita akan ganti dengan kategori, kemudian dalam sini yaitu menu, kemudian kita isi dengan pelanggan, shift alt panah, kemudian kita buat di dalam sini order, shift alt lagi bawah, yaitu order detail, kemudian shift alt panah lagi, yaitu admin. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil yang sudah kita buat. Ini adalah menu-menu yang akan kita pakai di dalam pembuatan aplikasi. Sini ada kategori, menu, pelanggan, order, dan order detail. Berikutnya kita akan tambahkan link-link di dalam sini. Untuk menambahkan link dari dalam sini kita bisa lakukan import IMR, import React. Di dalam sini kita akan import
yaitu link, kemudian kita tambahkan React router DOM. Kita Ctrl S. Kemudian di bawahnya sini kita kasih link seperti ini. Ini akan kita Ctrl X, kita taruh dalam sini. Kemudian sama, kita akan copy, kita taruh di bawahnya. Kemudian ini juga kita taruh bawahnya, ini juga taruh bawahnya. Kita kasih semua, kemudian ini kita kasih semua. Berikutnya yang untuk tutupnya kita Ctrl C, taruh di dalam sini. Kemudian ini juga taruh belakang sini, kita taruh belakang sini, kemudian ini juga taruh di belakang sini. Kemudian Ctrl S untuk merapikan, kita klik kanan, kita ke format dokumen. Hasilnya seperti ini, kita punya link seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini dia sudah berubah menjadi link. Berikutnya kita akan tambahkan dalam sini kategori menu pelanggan, order detail, kemudian order detail dan admin. Dalam sini di dalam link kita akan tambahkan yang paling atas sendiri, yaitu kita tambahkan di dalam sini tuh, kemudian kita kasih sama dengan petik-petik, kita tambahkan kategori. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kalau kita klik kategori, maka dia akan ke kategori. Nanti kita akan ganti bagaimana supaya di sini tetap jalan. Ini dulu. Kemudian kita akan tambahkan ini, kita akan copy saja. Klik kanan, copy. Kemudian di dalam link bawahnya kita tambahkan ini ke dalam kategori ini, kita ganti dengan menu. Kemudian yang bawahnya kita isi dengan pelanggan. Kemudian di bawahnya lagi kita isi dengan order. Kemudian di bawahnya lagi yang ini kita isi dengan detail. Kemudian yang ini kita isi lagi dengan admin. Kita Ctrl S, kemudian kita akan cek lagi hasil satu-satu. Ini adalah kategori, kemudian ini menu, kemudian ini pelanggan, ini order, kemudian di dalam sini lagi adalah detail, kemudian ini di dalam sini admin. Kita akan lihat, ini kita buat admin page. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini admin page. Berikutnya kita akan ambil nilai ini supaya dia misalnya dalam kategori ini ada tambahan di dalam sini, yaitu admin/kategori. Nah, nih kita akan tambahkan seperti ini, admin/kategori. Kita akan ambil ini adalah nested root. Nested root itu artinya root bersarang. Jadi kategori ini masuk ke dalam sarangnya admin. Jadi admin kemudian kategori. Kemudian kalau di dalam sini kategori kita ganti dengan menu, dia tetap di menu. Kemudian di dalam sini kita isi dengan pelanggan, dia akan tetap di dalam pelanggan. Jadi ini kan kita ambil depannya admin, kemudian belakangnya adalah pelanggan. Kita ke VS Code dalam sini. Kita akan tambahkan di dalam sini yaitu use, kemudian root match ini. Nah, kita tambahkan. Kemudian di bawahnya sini kita akan buat sebuah konstanta cons, kemudian kita akan isi dengan seperti ini, kurung kurawal buka tutup, kita tulis URL, kemudian kita isi dengan bawahnya adalah path. Kemudian ini kita isi mengambil function dari ini use root match ini. Kita tambahkan di dalam sini use root match. Nah, ini function seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tambahkan URL dari dalam link to ini. Jadi link to ini kita akan tambahkan. Ini kita akan ganti dengan sebuah nilai. Jadi ini kita akan blok, kemudian kita buat shift. Nah, ini seperti ini. Kemudian petik-petik ini akan kita ganti
dengan backtick. Ini juga kita akan ganti dengan backtick. Kemudian di dalam sini kita tambahkan URL dari dalam ini. Kita coba satu dulu. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya ini. Kalau kita klik di dalam sini, ini kan menu. Kalau kita klik kategori, ini ada URL kategori. Kita ada salah, kita akan perbaiki sedikit. Ini kita tambahkan di dalam sini $, kemudian ini kurung seperti ini. Kita Ctrl S, kita cek lagi hasil di dalam sini. Kita ke menu dulu, baru kemudian ke kategori. Nah, ini sudah betul admin/kategori. Berikutnya ya tinggal kita kopikan saja yang di dalam sini. Ini kita akan copy saja, Ctrl C, kemudian ini kita akan ganti. Nah, perhatikan di dalam sini URL dalam sini yaitu menu, kemudian Ctrl V, kemudian di dalam sini juga adalah pelanggan. Kemudian di bawahnya link to ini juga akan kita ini hilang, jadi tidak menggunakan petik-petik. Ini kita akan hapus, kita ganti dengan ini. Kategori kita akan ganti dengan order. Kemudian bawahnya detail ini juga akan kita hapus. Kita akan ganti kategori ini dengan detail. Kemudian yang bawahnya ini juga akan kita ganti kategori ini dengan admin, kemudian strip page. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil dari dalam browsernya. Kita ke menu, admin/menu, pelanggan, admin/pelanggan, order, admin order, order detail. Di sini detail, admin, kemudian admin/admin page. Jadi ini masih ada di dalam sini. Berikutnya kita akan coba cek satu lagi untuk yang path ini. Jadi mengambil nilai dari dalam path ini. Kita akan atur path ini ada di bagian dari dalam ini, yaitu main ini. Berarti kita ke dalam main.js. Jadi di dalam sini kita akan tambahkan di dalam sini cons, kemudian kita buat yaitu path seperti ini, kemudian kita buat use route match. Nah, ini seperti ini. Ini sudah memanggil use route match ini. Kemudian kita akan ambil di dalam sini, yaitu kita akan pasang, ini akan kita hapus. Kita akan ganti dengan switch seperti ini. Nah, di dalam switch ini kita akan tambahkan lagi yaitu route. Kemudian kita enter. Nah, ini pastikan ini sudah route, ini switch, dan ini use route. Nah, di dalam route ini kita akan atur path, kemudian kita buat di dalam sini path sama dengan, karena kita akan mengambil dari dalam variabel path ini. Kita isi yang ada di dalam sini dengan backtick, kemudian kita buat $, kemudian seperti ini path, kemudian ini kita kasih garis miring titik 2, ini variabelnya kita isi dengan isi. Kemudian di dalam sini kita akan buat sebuah komponen lagi di dalam back, yaitu new file. Kita akan beri nama item, atau kita buat dengan konten saja, content.js. Jadi kita akan isi dengan content.js, kemudian di dalam sini kita tulis rfc. Kemudian di dalam sini sementara kita isi dengan konten. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke main. Jadi kalau ini rootnya isi, kita akan panggil yaitu konten seperti ini. Kemudian ini gak apa-apa, ini boleh menggunakan seperti ini atau boleh menggunakan satu komen, satu baris dengan menambahkan ini sama saja. Jadi kita boleh kemudian ini dihapus atau menggunakan open close seperti ini boleh. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browser dari dalam sini. Kita ke menu, kita ke kategori, kita ke order detail, kemudian admin.
Nah, ini kita akan ambil nilai dari dalam sini admin page ini. Kita akan gunakan ini, kemudian kita ambil. Kalau ini kategori, nanti dalam sini muncul kategori. Kalau pelanggan masuk ke dalam pelanggan, kalau order masuk ke dalam order. Sekarang kita akan masuk ke dalam content.js ini. Di dalam sini kita akan buat yaitu cons. Kita akan isi di dalam ini, kita akan buat variabel yang kita pakai adalah isi. Berarti di dalam kurung kurawal ini isi, kemudian sama dengan kita buat use params seperti ini. Use params. Oke. Kemudian pastikan kita menggunakan ini React Router DOM ini. Kita akan copy, Ctrl C. Jadi pastikan ini ada di dalam sini. Kita pakai use params. Jadi ini kita hapus. Kita pakai use params saja. Use params seperti ini. Nah, ini kemudian isi. Sekarang di dalam konten ini akan kita ganti dengan ini isi, yaitu isi. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat kembali ke dalam browsernya. Kalau kita ke kategori, ini muncul kategori. Kalau kita ke menu, muncul menu. Kalau kita ke pelanggan, muncul pelanggan. Kalau kita order, muncul order. Kalau dalam sini order detail, kita akan muncul ke detail. Ini nanti kita akan ganti dengan komponen-komponen sesuai dengan menunya ini. Kalau kategori, maka dia akan muncul kategori. Kalau dia menu akan muncul komponen menu. Kalau dia pelanggan akan muncul pelanggan. Kalau order akan muncul order. Begitu juga seterusnya. Dan di dalam sini adalah admin. Kita akan lihat kembali di mana kita belajar menggunakan nested root. Jadi di dalam root kita membuat root lagi, di dalam kita ambil ini lagi dan seterusnya. Kita ambil satu-satu ini. Kemudian kita ambil nilai yang ada di dalam sini. Kita akan ulangi lagi dari site.js ini. Ini akan mengambil nilai URL dari kategori supaya di dalam sini tetap ada admin, kemudian slash kategori, kemudian kita menggunakan perintah yaitu use root match. Kalau path ini nggak dipakai, bisa kita hilangkan, kita Ctrl S, kemudian hasilnya ya tetap sama seperti itu. Kemudian berikutnya kita menggunakan di dalam main.js, kita akan mengambil nilai path-nya, kemudian kita taruh sebuah variabel yaitu isi. Untuk mengambil ini kita simpan di dalam variabel pelanggan, ini kita simpan di dalam variabel. Kemudian variabelnya itu diambil menggunakan params. Jadi isi menggunakan function use param yang didapat dari React Router DOM ini. Kemudian bisa ditampilkan isi dari variabel isi di dalam sini. Nanti kita akan atur supaya dia bisa memanggil sesuai dengan komponen yang akan kita buat. Jadi kalau pas dia di kategori, kita akan buat komponen kategori. Kalau dia di pas menu, kita akan buat komponen menu. Kalau pas pelanggan, dia akan membuat komponen pelanggan. Nah, itu saja materi tentang nested root. Sekali lagi yang perlu diperhatikan, buatlah dari awal, dari dalam sini, yaitu kalau di dalam sini kita menggunakan back. Di dalam back ini perhatikan menunya, kemudian baru kita masuk ke dalam komponen-komponennya. Komponen dari site, isinya ini link-link yang akan mengarahkan sesuai dengan isi dari URL-nya ini. Kemudian dari site kita akan diarahkan ke dalam main untuk konten, kemudian konten kita dari ini lanjut ke dalam konten JS-nya ini. Itu saja materi tentang nested root. Silakan dipelajari dan dicoba-coba. Terima kasih.